tentang apa namanya diagram psikometrik ya. Jadi nanti ini kita bicarakan juga nanti sore kalau yang masih belum mengerti ya. Oke. Dan sekarang kita akan bicarakan adalah aliran udara. Aliran udara dalam proses pengeringan ya. Saya akan bagikan materinya dulu. Nah, ini nanti ini kan kita rekam ya. Nanti kalau sudah direkam akan saya upload di ininya kita di web di e-learning kita ya. Ada tautan di YouTube-nya ya, saya upload di YouTube. Kalau kalian belum selesai nanti boleh dilihat yang mana yang kalian tidak ngerti, itu aja yang diulang-ulang ya. Saya belum bisa motong ya. Editor saya belum bisa karena memang besar filenya ya. 200 atau 300 megabyte. Jadi yang software gratis itu nggak bisa terlalu besar ya. Nah, saya akan bagikan dulu share mana materi kita. Nah, ini ya. Kelihatan ya ini? Halo? Kelihatan Pak. Ya, jangan Iya. mic-nya. Nah, kalau pindah gini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Ya. Sekarang kita akan mulai dalam proses pengeringan itu akan selalu ada aliran udara. Ya. Khususnya kalau pengeringan itu kita tumpuk seperti yang kita sudah bicarakan minggu lalu ya, yang lantai datar, flatbed, itu udara yang kita tiup untuk membawa uap air dari bahan itu mesti melewati bahan. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana karakter dari aliran udara tersebut. Ya, ini saya foto ya, saya scan dari bukunya ya. Kalian kalau bisa cari bukunya yang bahasa Indonesia yang diterjemahkan Pak Rahmat itu ya, supaya ini. Saya belum sempat menerjemah. Ya. Nah, orang sudah membuat grafik ya, hubungan antara beda tekanan, kehilangan tekanan ya, kehilangan tekanan yang disebut dengan pressure drop. Pressure drop ini kehilangan tekanan per satuan tinggi tumpukannya. Jadi bisa, kalau yang ini kan satunya kaki, 1 foot ya, 1 kaki, 2 kaki. Kalau satuan internasional tentu Pascal per meter ya. Nah, ini sumbu vertikalnya adalah debit udara, airflow. CFN per feet kuadrat, artinya kubik feet per menit per satuan luas lantai. Ya. Nah, kalau yang satuan internasional, CMS, saya sebutnya CMS itu kubik meter per second, debit ya, per meter kuadrat luas lantai. Nah, ini kita lihat ada berbagai jenis garis ya. Nah, garis-garis ini adalah garis-garis yang mewakili untuk setiap jenis biji-bijian yang sudah pernah diukur oleh orang ya. Nah, ini satuan Inggris, ini ada wheat itu gandum, rapeseed ini canola, ini biasanya untuk minyak ya. Sorghum itu ya, ini yang kelihatan ada titik merah. Ini adalah sorghum adalah makanan hewan dan juga makanan manusia ya. Hanya saja kalau masak sorghum airnya masih lebih banyak ya. Kalau enggak dia keras. Dulu tahun 60-an gitu ya. Kita di Indonesia banyak dibagi sorghum ya. Saya dulu sempat makan sorghum ya, supaya enak saya campur, orang tua saya campur dengan kelapa parut ya. Nah, cuma pada waktu itu negara kita sedang susah. Ini ada rough rice ini gabah ya. Nah, tentu kalau kita melihat
grafik ini yang satuan Inggris, kita cari yang ini satuan internasional, ya, relatif sulit. Contohnya ya, kalau misalnya kita tahu debitnya 0,1, nah, kita tarik ke sini, mana gabah tadi? Ya, ini tangan saya udah goyang-goyang, tarik di sini, oh sekian ya, 200 ya, 200 Pascal per meter ya. Nah, ini tentu berpengaruh, pengaruhnya adalah apa? Pengaruh dari mata, mistar yang kita gunakan lurus atau tidak lurus, dan sebagainya. Jadi tingkat kesalahannya relatif besar. Demikian juga seperti diagram psikometri. Ya. Nah, oleh karena itu orang sudah membuat rumus. Garis-garis ini asalnya dari rumus. Rumusnya ini, ya, persamaan 61. Persamaan 61 ini, ya, delta P aksen sama dengan A kali QA kuadrat dibagi logaritma natural kali 1 dalam kurung 1 tambah B kali QA. Di mana QA ya, ini adalah Q debit total dibagi luas lantai. Lantainya itu kan flatbed, kemarinnya luas lantainya itu, luas lantai tempat menaruh gabah itu, dan berapa luasnya, itu adalah QA. Ya. Maka tadi kalau kita lihat yang di sini, maka kita lihat sini ya, airflow meter kubik per S kali meter kuadrat. Ini adalah QA ini. Ya. QA, bukan Q ya. Nah, QA, bukan Q. Ya, jadi ini QA. Jadi kalau kita tahu QA, kita dapatkan delta P aksen. Ya. Dengan menggunakan rumus 61. Sebaliknya, kalau kita mempunyai delta P aksen, ya, maka kita bisa menghitung QA. Ya, bergantung kepada yang mana yang lebih mudah. Kalau kita bisa menghitung debit Q, tinggal bagi lantai dapat QA, kita bisa delta P aksen. Atau bisa kita juga, ya. Jadi kalau kita tadi punya alat pengeringnya seperti ini, ya, kita pasang alat ukur tekanan di sini, ya, kita dapat delta P, ya. Nah, ini tinggi. Ya. Jadi delta P aksen itu adalah delta P bagi tinggi, ya, tinggi bahan. Kalau misalnya tingginya 2 meter, ya tinggal bagi 2, ya. Alat ukur ini biasanya kita gunakan manometer, ya, manometer. Jadi itu untuk menghitung delta P aksen atau Q, gitu ya. Perhatikan baik-baik beda antara delta P aksen dengan delta P, QA dengan Q. Dan kemudian A kecil, B kecil, A besar, B besar, C besar itu adalah koefisien konstanta yang ada dalam tabel berikut, ya. Ini yang untuk persamaan 61. Ya, ini adalah delta P aksen sama dengan, ya, tadi A QA kali log 1 tambah B QA. Ya, betul nggak rumusnya? Ya, sama ya. Nah, A-nya itu ini. Ini ya. Nah, B-nya ini. Kalau satuan internasional ini satuan Inggris ya. Nah, ya ini ada barley, ada oats. Oats itu havermut ya, yang dijual makan itu. Rapeseed ini minyak diambil untuk ini untuk minyak ya. Kemudian ini rice ruff, ya ini gabah. Ini shell corn, jagung pipil, sorghum, kedelai, ya. Nah ini biji bunga matahari. Yang confectionery ini yang kita makan sebagai kuaci ini ya. Confectionery ini yang kuaci, yang oil yang untuk minyak. Nah ini gandum ya. Nah ini ada selang QA ya, satuan Inggris. Demikian juga tadi kalau delta P aksen diketahui, ya, kalau mencari QA kita pakai ini ABC-nya ya. Nah, orang juga sudah membuat beberapa ini
Kalau dipadatkan Pak, ya beda ya. Nah ini ada faktor untuk kepadatan kadar air ya. Nah ini ada disebut set curve multiplier, yaitu angka pengali. Jadi kalau kita padatkan, ini apa namanya, gabah berasnya panjang, ini ya 639 kalau densitasnya ya. Kalau semakin padat, ini 921, ini artinya dipadatkan, diinjak padat ya. Nah ini angka pengalinya 3,76. Misalnya kalau kita dapatkan delta P-nya 100 Pascal, maka kalau kita padatkan dia menjadi kali 376, jadi 376 Pascal ya, tekanan udara. Ini udaranya apa? Udara ini kan mesti lewat gabah ya. Nah dia mesti melewat di antara celah-celah rongga gabah yang kita tumpuk. Nah ini ya memerlukan energi yang cukup besar dan terjadi kehilangan tekanan. Salah satu cara kita tahu bahwa tekanannya sudah cukup, seperti yang saya katakan pada minggu lalu, adalah kalau kita ambil kertas kecil, ya kita potong kecil-kecil seperti kertas yang kita mainan suka hambur-hamburkan itu, ya kita taruh di atas permukaan bahan yang kita keringkan, contohnya gabah, maka kertas itu ikut bergerak naik tertiup ya. Nah artinya tekanan udara yang kita gunakan sudah cukup untuk membuat udara yang kita tiup itu keluar, dia bisa keluar membawa uap air. Kalau nggak bisa, ya artinya uap airnya nggak bisa naik, ya masih numpuk di gabah atau biji-bijian yang kita ini kan tadi. Ini tadi long grain, ini medium grain, ya. Jadi kalau yang di kita ini di Indonesia, ininya agak padi kita adalah medium grain, ya menengah, ya. Kalau yang pendek itu padi untuk makanan burung ya, sedikit lebih panjang dari itu. Demikian juga kalau ada kotoran sampah ya, ini adalah faktor pengalinya. Ya, ini kita hanya berikan supaya kita tahu aja. SCM itu set curve multiplier. Ya, nanti kita akan bicarakan yang penting-penting aja bagi kita. Ya, efek kadar air juga berpengaruh. Ya, kemudian ada sampah dan kadar air ya. Nah, ini ada konstantanya ya. Metode kita mengisinya ya. Efek arah aliran ya. Nah, kemudian yang penting bagi kita adalah tadi di lantai kita ini kan tadi lantainya dibolong-bolongi tuh. Nah, bolong-bolong ini rupanya berpengaruh terhadap tekanan. Jadi dia makan tekanan. Nah, rumus untuk menghitung berapa tekanan yang diperlukan untuk menembus lantai ini, satuan Inggris adalah 10 pangkat minus 6 bagi 9 kali QA bagi EOF. Ya. Nah, E ini adalah void space, ruang hampa di dalam biji-bijian. Jadi kalau kita punya bijian, ya, nah, ini kan ada ruangan nih, yang ini, ya. Nah ini caranya gimana ngitungnya Pak? Caranya paling mudah, kita ambil literan ya, liter untuk ini gabah, kita isi gabahnya atau bijian, ya. Nah kemudian kita isi air yang terukur tentunya. Nah berapa jumlah air yang masuk, itulah jumlah ruangan-ruangan ini ya. Kemudian ini dalam desimal tentunya ya. Nah, persennya tapi desimal. Kemudian bukaan lantai. Nah, ini jumlah lubang di lantai itu bukaannya berapa? Itu ya bukaan di lantai ya. Maka ini dikalikan QA debit tadi ya, debit per luas lantai dibagi QA kali 1,07 untuk satuan internasional ya. Nah, bagaimana? Ini ada alat ya yang digunakan untuk mengukur tekanan di dalam aliran. Ini namanya tabung pitot. Nah, ini di lab kita enggak tahu kenapa hilang ya. Nanti mesti dibeli lagi. Saya lihat sudah ada dijual di online, nanti mungkin kita akan beli. Kemudian ada kehilangan karena aliran. Ya, aliran kan energi kinetik ya, kemarin ya kita sudah bicarakan pada waktu
bicarakan review mekanika fluida, V kuadrat per 2G ya. Nah, V kuadrat per 2G ini kalau per 60 ini artinya per menit, ini sebagai per detik ya. Nah, kalau untuk satuan satuan Inggris itu adalah V bagi 4005 kali V kuadrat. Ya, dalam satuan internasional cukup V kuadrat per 2G. Ya, untuk meter air. Kalau dia menjadi Pascal, kalau kita ngomongin Pascal, dapatnya Pascal, V bagi 1,25 dikuadratkan. Ya. Nah, ini berlaku untuk pipa yang kita gunakan untuk mengalirkan udara masuk. Ya. Nah, di dalam pipa kita juga bisa ada gesekan ya, ada gesekan itu akan berpengaruh terhadap tekanan. Nah, ini orang sudah buat diagram ya, gambar. Oh, nggak bisa dibesarkan pula. Ya, ini gambar hubungan. Kalau kita perhatikan yang sebelah kiri ini kuantitas air debit liter per detik. Nah, ini hati-hati ya. Kalau satuannya meter kubik, ya 1 meter kubik 1000 liter ya. 1000 liter. Jadi 1000 ini, yang 1000 ini ya, ini adalah 1000 liter per detik, itu 1 meter kubik. Ya. Nah, kalau kita potongkan antara ini ya, yang garis diagonal dari kiri ke kanan, ini adalah garis ini ya, diameter duct atau ini pipa untuk mengalirkan aliran udara. Ini dalam milimeter ya. Jadi kalau misalnya 20 cm artinya 200 mm ya. Atau 40 cm kalau kipasnya diameternya besar ya, 400